kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Nah, bagaimana sejarahnya sampai dihasilkannya teori tentang induksi elektromagnetik ini? Menurut awalnya, seorang Hans Christian Ørsted yang menemukan bahwa arus listrik itu dapat menghasilkan suatu medan magnet. Nah, apakah mungkin bisa terjadi kebalikannya? Nah, menurut Michael Faraday, berdasarkan percobaannya bahwa arus listrik dapat dihasilkan dari suatu medan magnet. Nah, pada percobaannya, Michael Faraday ini menggunakan suatu medan magnet yang dimasukkan ke dalam suatu kumparan listrik, maka akan menggerakkan jarum galvanometer. Ketika jarum galvanometer menyimpang pada ketika kita menggerakkan kutub magnet keluar masuk kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang. Kita akan lihat terjadi pergerakan pada jarum galvanometernya. Nah, ketika jarum galvanometer ini menyimpang, pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial yang menyebabkan timbulnya arus listrik. Nah, sehingga beda potensial yang timbul ini disebut sebagai GGL induksi. Nah, apa penyebab timbulnya GGL induksi? Adanya GGL induksi ini terjadi ketika magnet bergerak, maka terjadi perubahan jumlah garis gaya magnetik. Akibatnya, timbul beda potensial atau GGL induksi yang terbalik. Nah, kita lihat ketika digerakkan keluar masuk ke dalam suatu kumparan, maka jarum galvanometernya bergerak. Ketika magnet berhenti, maka tidak terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet. Akibatnya, tidak timbul beda potensial. Nah, perubahan garis gaya magnetik ini disebut sebagai flux magnetik. Bagaimana cara menentukan arah arus induksi? Ketika suatu medan magnet masuk ke dalam suatu kumparan, bergerak masuk, maka kita akan melihat pada kumparan akan timbul medan magnet induksi yang sejenis dengan medan magnet yang mendekatinya, sehingga batang besi akan menjadi bermuatan magnet yang sama dengan penginduksinya. Ketika ditarik keluar menjauhi kumparan, maka pada kumparan akan timbul medan magnet induksi yang berlawanan jenis dengan medan magnet yang mendekatinya. Nah, menentukan arah arus induksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini adalah kaidah tangan kanan, yaitu genggaman tangan menunjukkan arah arus dan ibu jari ini menunjukkan arah kutub utara. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada GGL induksi? Yang pertama adalah besarnya kuat medan magnet. Ketika magnet ini diperbesar, maka listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Yang kedua, jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitannya, maka akan menghasilkan jumlah arus listrik yang besar pula. Dan yang ketiga yaitu kecepatan gerak magnet. Semakin cepat gerak magnet keluar masuk dalam kumparan, maka akan semakin banyak flux magnetik yang dihasilkan, sehingga makin besar arus listrik yang dihasilkan. Lalu pemanfaatan pada GGL induksi ini dimanfaatkan pada beberapa alat. Yang pertama adalah generator, yaitu yang mampu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan medan magnet. Yang kedua adalah transformator.
transformator, kemudian ada generator, yaitu yang mampu mengubah energi kinetik tadi menjadi energi listrik. Nah, pada transformator yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, maka trafo itu sendiri nantinya dibagi menjadi dua, yaitu ada transformator step up, yaitu transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Pada transformator step up ini terdapat beberapa ciri, yaitu yang pertama, ya, pada transformator step up untuk menaikkan tegangan, di mana jumlah tegangan primernya pada transformator step up, yaitu yang digunakan untuk menaikkan tegangan, maka terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, kita lihat dari tegangan. Ini adalah tegangan primer atau sering disingkat dengan VP. Jumlahnya lebih kecil dibanding dengan tegangan sekunder atau VS. Yang kedua, jumlah lilitan primer lebih kecil dibanding dengan lilitan sekunder. Sementara arus pada trafo step up, arus primer lebih besar daripada arus sekunder. Nah, itu ciri pada trafo step up. Sementara pada trafo step down yang digunakan untuk menurunkan tegangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu di mana tegangan primer lebih besar ketimbang dengan tegangan sekunder. Yang kedua, yaitu lilitan primer lebih besar dibanding lilitan sekunder. Yang ketiga, yaitu arus primer lebih kecil dibanding dengan arus sekunder. Nah, ini adalah ciri-ciri dari transformator step down. Persamaan pada hubungan kesebandingan tegangan, jumlah lilitan, dan arus pada suatu transformator dapat kita nyatakan sebagai rumus sebagai berikut, yaitu VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, ini adalah suatu persamaan pada transformator, di mana VP ini adalah tegangan primer, satuannya adalah volt, VS adalah tegangan sekunder, satuannya adalah volt, NP adalah jumlah lilitan primer, dan NS adalah jumlah lilitan sekunder. IS, nah ini hati-hati, IS ini berkebalikan dengan V dan N. Nah, IS ini adalah arus sekunder, sementara IP itu adalah arus primer, satuannya adalah ampere. Sementara efisiensi trafo dapat kita hitung dengan persamaan berikut. Indeks sama dengan PS per PP, di mana PS ini adalah daya primer dan PS itu adalah daya sekunder dikalikan 100%. Kita lihat contoh soal. Sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Artinya, yang diketahui di sini adalah memiliki jumlah kumparan, berarti jumlah lilitan sebanyak 500 dan 5000. Secara berurutan, maka 5 diketahui, jumlah lilitan primer 500 lilitan, dan lilitan sekunder yaitu 5000 lilitan. Dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik 220 volt.
Nah, jika dihubungkan maka ini adalah arus input. Input itu adalah tegangan primer. Satuannya volt, maka di situ yang diketahui adalah Vp karena dia dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Yang ditanyakan, berapakah tegangan keluarannya? Keluaran atau output, maka yang ditanyakan adalah tegangan sekunder. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita gunakan dua buah persamaan pada transformator tadi, yaitu NP per NS sama dengan Vp per Vs. Nah, sekarang kita ganti. NP-nya 500 lilitan. NS-nya kita ganti 5000. Sama dengan kemudian Vp 220 volt per Vs. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita pakai cara yang mudah saja, yaitu dikali silang. Nah, 500 dikali Vs sama dengan 5000 dikali 220. Maka Vs sama dengan ini 5000 dikali 220 kali, kalau pindah jadi bagi. Jadi 500-nya turun ke bawah, dibagi 500. 5000 dibagi 500, maka coret nolnya 2. Coret nolnya 2, maka 5 bagi 5 ini dapat 1. Nah, 1 ini masih ada 10 kalikan 220, maka hasilnya dapat 220 volt. Oke, demikian penjelasan untuk materi kemagnetan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.